Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Setelah itu, Zhang Yizong pergi dengan tergesa-gesa. Tan Yun melihat dari sosok dan perilakunya bahwa apa yang dia katakan pasti peristiwa besar. Saat ini, penampilan baik Xuan Yuan Haokong muncul di benak Tan Yun. Matanya menunjukkan kesedihan yang dalam. "Jenderal, apakah Anda benar-benar mati?" Kemudian Tan Yun bergegas ke aula Chang Feng dan melihat Xuan Yuan Chang Feng, yang kehilangan satu tangan, berbaring diam di sofa dan jatuh koma. "Chang Feng, bangun, bangun." Xuan Yuan berlama-lama terisak dalam diam, "Bangun dan katakan padaku bahwa ayahku tidak boleh mati, kan?" Nyonya kedua, "Jangan khawatir. Biarkan aku melihat luka saudara laki-laki Chang Feng." Setelah Tan Yun menghiburnya, dia mulai memeriksa luka Xuan Yuan Chang Feng. Ketika Tan Yun memeriksa, Xuan Yuan berlama-lama di satu sisi terganggu dan air mata berdeguk. Berita kematian Xuan Yuan Haokong tidak kurang dari 5 guntur untuknya. Dia baru saja meninggalkan kartu pas. Dia ingin mempromosikan dirinya sendiri dan memberitahu ayahnya tentang hilangnya negeri dongeng pemurnian tingkat 10, tetapi dia tidak ingin mendengar tentang kematian ayahnya. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa Xuan Yuan Chang Feng terluka parah dan perlu istirahat untuk bangun. Oleh karena itu, Tan Yun segera menawarkan pagoda abadi ruang dan waktu terbaik, dan kemudian menempatkan Xuan Yuan Chang Feng di lantai 2. Di luar suatu hari, 10 tahun di menara, hanya sesaat, Xuan Yuan Chang Feng pulih dari cederanya. Dia baru saja kehilangan lengannya, dan seluruh orang itu tercengang. Kemudian, Tan Yun membawanya keluar dari pagoda abadi. Pada saat yang sama, di puncak gunung suci Xuan Yuan, Zhang Yizong telah memasuki aula lantai 36, menghadap gadis rok hijau, tampak ketakutan dan berkata, "Acara Master Kota itu buruk." Gadis rok hijau adalah pemimpin kota abadi Xuan Yuan Rou. "Pengurus rumah tangga, mengapa kamu begitu ketakutan?" Xuan Yuan Ruoe sedikit mengernyit dan bertanya. Zhang Yizong hancur dan berkata, "Laporkan kembali ke penguasa kota. 12 tahun yang lalu, guru besar, Jenderal Zhuge dan Jenderal Sima memimpin 3 pasukan untuk berperang dengan musuh kota yang ditinggalkan. Jenderal Zhuge dan Jenderal Sima memberontak. Lalu mereka membunuh tuannya." Xuan Yuan Rou tiba-tiba bangkit dan menunjukkan ketidakpercayaan dan kesedihan di wajahnya yang menakjubkan. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku curiga Sima Yongzheng bekerja sama dengan musuh, tapi aku tidak menyangka dia akan memberontak. Pamanku, dia." Mata lembut Xuan Yuan dipenuhi dengan air mata dan tersedak. "Apakah dia benar-benar pergi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku akan bertanya pada Chang Feng sendiri." Kemudian, Xuan Yuan lembut terbang keluar dari aula, seperti gadis giok 9 hari. Dari puncak gunung suci Xuan Yuan, dia jatuh ke rumah tuan kota dengan kecepatan tinggi. Bayangan indah itu berkelap-kelip dan memasuki aula Chang Feng. "Chang Feng, kamu bicara, ayahku tidak mati, kan?" Xuan Yuan berlama-lama mengguncang Xuan Yuan Chang Feng dan menangis. Selain air mata, Xuan Yuan Chang Feng masih terlihat seperti ayam kayu. "Chang Feng." Mata lembut berlinang air mata Xuan Yuan menatap Xuan Yuan Chang Feng, yang masih linglung, dan mendesak, "Bicara cepat. Paman tidak mati, kan?" Xuan Yuan Rou menangis, melirik Tan Yun dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu? Pergi ke kota Lord." Tan Yun menatap safir Xuan Yuan Rou seperti murid yang cantik dan terkejut, murid biru lingsu. "Apakah dia? Apa yang kamu lakukan? Aku akan membiarkanmu keluar." Xuan Yuan berkata dengan lembut. Pada akhirnya, suruh Tan Yun pergi. Tan Yun berkerut. Ketika dia hendak pergi, Xuan Yuan Chang Feng, yang diam, akhirnya berbicara, "Saudara Tan, jangan pergi. Paman, izinkan saya menyampaikan beberapa kata kepada Anda." Xuan Yuan Chang Feng perlahan menoleh dan menatap Xuan Yuan Rou. Tiba-tiba, pria Kici menangis dengan keras, "Kakak perempuan, paman benar-benar mati." Dapat dikatakan bahwa kematian Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Chang Feng tidak lebih baik dari Xuan Yuan berlama-lama. Ayahnya meninggal lebih awal. Xuan Yuan Haokong diurus oleh Xuan Yuan Chang Feng. Dengan Xuan Yuan Chang Feng berikut, Xuan Yuan Haokong telah berjuang di medan perang.
Persahabatan mereka terlihat dengan sendirinya. Gigi Xuanyuan Roubei mematahkan bibir bawahnya. Dia menutup matanya, dan air mata mengalir tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kakak ketiga, kamu berbohong padaku, bukan? Xuanyuan berlama-lama terisak. Ayahku, dia sangat berani dan pandai berkelahi. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia? Terisak-isak. Xuanyuan berlama-lama menangis dan pingsan di tanah. Sepasang mata menjelaskan apa itu kesedihan. Xuanyuan Changfeng membungkuk, mengambil Xuanyuan berlama-lama dengan tangan kirinya, memeluknya di lengannya dan menangis. Paman, sebelum dia meninggal dan jatuh ke ngarai yang hilang, dia memintaku untuk memberitahumu untuk tidak sedih. Kata paman, kamu adalah putri kesayangannya, jadi kamu harus hidup bahagia. Mendengar pidato itu, Xuanyuan berlama-lama memegang Xuanyuan Changfeng dengan erat. Saudara ketiga, aku benar-benar sedih, sangat sedih. Kakak ketiga tahu suasana hati Anda, tetapi Anda tidak dapat kembali dari kematian. Xuanyuan Changfeng tidak bisa mengatakannya lagi. Pada saat ini, Xuanyuan Rou perlahan membuka air matanya dan menatap Xuanyuan Changfeng, saudara ketiga. Xuanyuan Changfeng berkata dengan sedih, ketika tiga tentara Xuanyuan, Sima dan Suge tiba di luar ngarai yang hilang, Sima Yongzheng dan 7 jenderal abadi di bawah pamannya, 70% dari pasukan mereka, mengintai di ngarai yang hilang. Suge Xiong memimpin puluhan ribu pasukan Suge untuk melakukan penyergapan di barat ngarai yang hilang. Paman memimpin saya, 2 jenderal abadi lainnya dan 3 juta tentara untuk memimpin 18 juta pasukan musuh di kota yang ditinggalkan ke Danau Peri yang hilang di luar ngarai yang hilang. Tepat ketika pamanku dan aku berpikir bahwa 3 tentara dikirim untuk memusnahkan musuh, Sima Yongzheng dan Suge Xiong berbalik melawan satu sama lain dan membantai 7 juta pasukan Xuanyuan yang bersembunyi di pintu masuk ngarai yang hilang. Paman membawa 3 juta tentara kita untuk bertarung dengan darah dan bertarung dengan cara berdarah. Paman bisa saja melarikan diri, tetapi untuk melindungiku dan membuatku tetap hidup, dia akhirnya dibunuh oleh Sima Yongzheng, Suge Xiong dan wakil wali kota-kota yang ditinggalkan. Tubuhnya jatuh ke ngarai yang hilang. Setelah itu, Xuanyuan Changfeng memandang Xuanyuan Rou yang menangis dan tersedak. Kakak, Suge Xiong baru saja mengkhianati kota abadi Xuanyuan, tetapi Sima Yongzheng juga pendiri kota abadi Xuanyuan. Bagaimana dia bisa mengkhianati kota abadi Xuanyuan? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia meninggalkan kota luar kota abadi Xuanyuan. Dia membawa lebih dari 400 juta orang abadi. Kenapa? Xuanyuan Changfeng meledak seteguk darah. Kakak ketiga, jangan terlalu sedih. Setelah Xuanyuan Rou dihibur, Xiang Kuan mengepal, dan sepasang pupil seperti safir meledakkan niat membunuh tanpa akhir. Paman, jangan khawatir, Rower akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Pada saat ini, Zhang Yizong dengan hormat memasuki ruangan. Dia membungkuk pada Xuanyuan Rou dan berkata dengan marah, Tuan Kota, masih ada beberapa hal buruk yang ingin dikatakan budak tua itu kepadamu. Mengatakan, Tuan Kota, Zhang Yizong berkata dengan keras, 1 jam yang lalu, berita datang dari kamp militer. Setelah Jenderal ke-9 mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Suge Xiong telah pergi, mereka meninggalkan kota abadi Xuanyuan dengan 90 juta tentara abadi. Sekarang di kota abadi Xuanyuan, hanya ada 1,2 juta tentara abadi yang melarikan diri dengan Tuan Muda ketiga. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Rou menggertakkan giginya dan berkata, apakah ini benar? Itu benar. Zhang Yizong berkata lagi, orang-orang dari Guild Alkimia, Guild Pemurnian Perangkat, Guild Pemurnian Jimat dan Guild Pemurnian Perangkat juga melarikan diri. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Ruxiang mengepalkan tinjunya, kuku jarinya menembus telapak tangan, dan darah menetes dari tinjunya ke tanah. Dia berkata dengan dingin, pengkhianat ini, aku bersumpah pada Xuanyuan Rou, Jenderal ke-9, cepat atau lambat, aku akan membunuh mereka. Ada semua orang dari Guild Alkimia, Guild Pemurnian Alat, Guild Pemurnian Jimat dan Guild Pemurnian Arai. Jika mereka pergi, aku bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Tetapi jika mereka berani menjadi anjing yang berlari dari makhluk abadi yang unggul, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah itu, Xuanyuan Rou memandang Zhang Yizong dan bertanya, apakah yang abadi di luar kota pergi? Zhang Yizong berkata dengan jujur, ada lebih dari 300 juta orang abadi yang pergi bersama keluarga mereka yang bergabung dengan tentara.
Orang-orang abadi yang tersisa mengatakan bahwa Tuan Kota tidak jahat kepada mereka dan mereka tidak bisa tidak berterima kasih, jadi mereka tidak meninggalkan. Orang-orang abadi ini tidak hanya tidak pergi, tetapi juga putus dengan keluarga mereka yang bergabung dengan tentara. Mereka mengklaim bahwa kota abadi Xuanyuan adalah kampung halaman mereka. Jika musuh asing menyerang suatu hari, mereka akan mati di kota abadi Xuanyuan dan tidak pernah menjadi pengkhianat. Berita ini adalah kenyamanan terbesar bagi Xuanyuan Rou. Yah, begitu. Kamu turun dan bersiap untuk pemakaman pamanku. Xuanyuan menghela nafas dengan lembut. Aku akan menurutimu. Ketika Zhang Yizong hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba membuka mulutnya. Tuan Zhang, tetap di sini. Jangan khawatir tentang pemakamannya. Mendengar pidato itu, Zhang Yizong, Xuanyuan Rou dan Xuanyuan berlama-lama menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun memandang ketiganya, lalu memandang Xuanyuan Changfeng dan berkata, Saudara Changfeng, Jenderal Xuanyuan sudah menjadi kaisar yang kuat di Tanah Suci. Jiwa suci kaisar cukup kuat dan mungkin tidak menghilang. Juga, saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda melihat Jenderal Xuanyuan jatuh ke ngarai yang hilang setelah dia terbunuh. Tolong padatkan gambar memori dan tunjukkan kepada saya. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Changfeng mengangguk dan melepaskan Peng Xianli, memadatkan gambar Peng dari udara kosong. Dalam gambar, Xuanyuan Haokong, yang memar di lautan awan, ditusuk dadanya oleh Sima Yongzheng dengan pedang, dan kemudian menembus tengkoraknya oleh Zhuge Xiong seperti kilat. Kemudian, Xuanyuan Haokong mendorong keluar dua telapak tangan, salah satunya mengenai dada Sima Yongzheng, dan Sima Yongzheng ditembak dengan darah di mulutnya. Langit luas Xuanyuan menghadap ke bawah, hilang seperti jurang yang diselimuti gas abu-abu, dan jatuh dengan cepat di ngarai. Dalam gambar, Sima Yongzheng menyemprotkan darah ke mulutnya dan berkata, Xuanyuan Haokong, benda tua ini, ditusuk oleh pedangku, dan dia akan mati tanpa keraguan. Zhuge Xiong berkata dengan senyum muram, pedangku juga harus menembus kolam roh dari benda lama dan menghancurkan jiwa suci kaisarnya. Pada saat ini, wakil wali kota-kota yang ditinggalkan terbang di udara dan berkata dengan suara yang dalam, hidup adalah melihat orang, mati adalah melihat mayat, tetapi di ngarai yang hilang ini, yang abadi akan mati. Kita bisa tidak masuk untuk memeriksa. Apa yang bisa kita lakukan? Sima Yongzheng memeluk tinjunya dan berkata, wakil wali kota khawatir. Pedangku barusan sudah cukup untuk membunuhnya. Seperti yang Anda katakan, kita semua hampir mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia sekarat. Bagaimana dia bisa bertahan? Selain itu, aku berjanji, Xuanyuan Hao sudah mati. Di sini, gambar memori terganggu. Kakak Tan, apakah kamu melihat sesuatu? Xuanyuan Changfeng bertanya. Saudara Changfeng, jangan khawatir, biarkan aku berpikir. Tan Yun memejamkan matanya dan terus mengulang-ulang gambar tadi di benaknya. Xuanyuan Rou dan yang lainnya memandang Tan Yun dan tidak tahu mengapa. Sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jenderal Xuanyuan belum mati. Apa, ayah saya belum meninggal? Bagaimana Anda melihatnya? Xuanyuan berlama-lama tidak sabar untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Kakak Tan, apakah kamu serius? Xuanyuan Changfeng memandang Tan Yun dengan penuh semangat. Kau tahu, aku sangat mempercayaimu. Saat ini, meskipun Xuanyuan Rou tidak tahu siapa Tan Yun, dia tidak peduli tentang ini saat ini. Hubungannya adalah, mengapa Tan Yun mengatakan bahwa pamannya tidak mati. Tan Yun melirik kerumunan dan berkata, saya yakin Jenderal Xuanyuan tidak mati. Baru saja, saya dengan hati-hati mengamati gambar memori saudara Changfeng dan menemukan bahwa Jenderal Xuanyuan ditusuk di dadanya oleh pedang Sima Yongzheng dan di tengkoraknya oleh Zhuge Xiong dengan pedangnya. Hampir pada saat yang sama, Jenderal Xuanyuan melambaikan dua telapak tangan. Faktanya, Jenderal Xuanyuan membiarkan dirinya melarikan diri ke ngarai yang hilang dengan bantuan kekuatan pantul dari kedua telapak tangan. Tampaknya bagi siapapun Jenderal Xuanyuan ditusuk dengan pedang menembus jantungnya dan pedang menembus tengkoraknya. Tidak benar dia meninggal. Baru saja saya menemukan dalam pengamatan saya bahwa jika Jenderal Xuanyuan meninggal, dia harus jatuh secara vertikal ke arahnya. Bahkan jika itu bukan jatuh vertikal, itu harus menjadi busur di kekosongan menuju barat laut, karena saya menilai bahwa itu adalah angin barat laut dari arah mengambang lautan awan.
Tetapi jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa Jenderal Xuanyuan berubah menjadi busur di arah tenggara melawan angin dan jatuh ke ngarai yang hilang. Saya berani mengatakan bahwa Jenderal Xuanyuan pasti tidak mati pada waktu itu. Meskipun Jenderal Xuanyuan tidak mati, cederanya pasti sangat serius. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Rou memandang Xuanyuan Changfeng dan mendesak, ringkas gambar memori lagi. Bagus. Xuanyuan Changfeng buru-buru memadatkan gambar memori lagi. Dia, Xuanyuan Rou dan Xuanyuan berlama-lama mengamati Xuanyuan Haokong, dan menemukan jejak jatuh dari udara kosong, seperti yang dikatakan Tan Yun. Kakak Tan, kamu benar-benar jeli. Xuanyuan Changfeng memandang Tan Yun dengan gembira. Xuanyuan Rou dan Xuanyuan berlama-lama juga bersemangat. Xuanyuan Rou memandang Tan Yun dan hatinya terkejut. Meskipun orang ini hanya menyempurnakan tingkat ke-10 negeri dongeng, dia sangat teliti seperti rambut. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, Saudara Changfeng, kapan Jenderal Xuanyuan akan jatuh ke ngarai yang hilang? 2 tahun yang lalu, Xuanyuan Changfeng berkata, tampak cemas, tidak, ngarai yang hilang mengaku hampir mati. Jika Anda memasukinya, Anda akan tersesat. Paman, dia sudah lama berada di dalamnya, saya khawatir. Tanpa menunggu kata-kata Xuanyuan Changfeng, Xuanyuan Rou berkata, saya akan pergi ke ngarai yang hilang. Suara lembut Xuanyuan tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergetar dan berkata, jika saya pergi, apa yang bisa saya lakukan jika musuh menyerang Xuanyuan? Kota abadi. Hanya ada 1,2 juta tentara abadi di kota abadi Xuanyuan. Saya harus merekrut lagi. Jika saya pergi, bagaimana saya bisa menangani hal-hal sepele ini? Ketika Xuanyuan Rou mengerutkan kening, Xuanyuan Changfeng berkata, kakak perempuan dari penguasa kota, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ada jenderal lain di kota Xuanyuan Xian. Siapa? Xuanyuan Rou bingung. Ini Tan Yun. Xuanyuan Changfeng berkata dengan jujur, paman saya meminta saya untuk menyampaikannya kepada Tan Yun dan membiarkan Tan Yun mengambil alih jabatan jenderal untuk sementara dan menangani urusan dalam kekuasaannya. Dia, Xuanyuan Rou mengerutkan kening dan menatap Tan Yun. Changfeng, dia hanya menyempurnakan 10 langkah negeri dongeng. Pesona apa yang akan membuat pamanku mempercayainya untuk menyerahkan posisi penting seperti itu? Xuanyuan Changfeng maju selangkah, mengambil Tan Yun dengan tangan kirinya, memandang Xuanyuan Rou dan berkata, aku akan memberimu perkenalan besar, kakak perempuan dan saudara laki-laki ketiga dari Tuan Kota. Namanya Tan Yun. Dia adalah wakil jenderal abadi yang ditunjuk secara pribadi oleh pamannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, meskipun Tan Yun hanya menghukum kekuatan tingkat 8 negeri dongeng, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya tantangan lompatan katak bisa tak terkalahkan di tingkat ke-9 negeri dongeng pemurnian. Sekarang Tan Yun adalah tingkat ke-10 dari pemurnian negeri dongeng. Namun, saudara ketiga percaya bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari tingkat ke-10 dari keabadian di alam manusia kaisar. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Rou memandang Tan Yun. Di matanya yang indah, dia mengungkapkan keterkejutan dan keraguan. Beici dengan lembut berkata, Wakil Jenderal Tan, apa yang dikatakan saudara ketigaku itu benar. Beritahu penguasa kota bahwa apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar. Tan Yun berkata dengan hormat. Pada saat ini, kata-kata Xuanyuan Changfeng selanjutnya membuat Xuanyuan lembut dan hati Xuanyuan berlama-lama memicu badai. Xuanyuan Changfeng memandang Xuanyuan Rou dan Xuanyuan berlama-lama dan berkata, dua sepupu, paman sangat mempercayai Tan Yun, bukan hanya karena kekuatannya untuk menantang melampaui levelnya, tetapi karena dia adalah Master Sein dan abadi tingkat suci, tingkat Sein abadi. Master artefak suci, Master Sein rune abadi tingkat Sein dan Master arai abadi tingkat Sein. Mata lembut Xuanyuan menunjukkan warna terkejut, menatap Tan Yun dan bertanya, apakah yang dikatakan saudara ketigaku itu benar? Katakan pada Tuan Kota bahwa apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar. Tan Yun berkata dengan hormat, Tuan Kota, Anda dapat pergi ke ngarai yang hilang dengan tenang, dan kota abadi Xuanyuan akan menjaganya dengan baik. Xuanyuan menatap Tan Yun dengan tatapan bermartabat. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman memimpin pasukan sebelumnya? Tan Yun berkata dengan jujur, akan ada satu di akhir. Jenderal akhir pernah menjadi penguasa alam fana, yang bertanggung jawab atas puluhan miliar biksu.
Iya, aku akan yakin. Suan Yuan mengangguk pelan, menatap Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap Anda tidak memenuhi kepercayaan paman saya selama saya tidak ada. Kota abadi Suan Yuan untukmu sekarang. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Kota. Kemudian Suan Yuan Rou segera meninggalkan rumah penguasa kota dan pergi ke ngarai yang jauh. Di dalam kamar, Suan Yuan Changfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Tan Yun dan berkata, Saudara Tan, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sima Feier, milik Sima Yongzheng. Putri, tidak mati. Pupil matanya adalah apa yang kamu sebut abu-abu mati. Mata Tan Yun menunjukkan rasa dingin, apakah ada bayangan kenangan tentang dia? Iya, tunggu sebentar. Suan Yuan Changfeng melambaikan tangan kirinya, dan Peng Xianli berubah menjadi gambar di udara. Tan Yun menatap mata wanita dalam gambar dan suara yang indah. Tan Yun menyimpulkan bahwa Sima Feier adalah orang yang ingin bunuh diri lebih dari 12 tahun yang lalu. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, jalan kecil, aku akan menangkapmu cepat atau lambat dan membuatmu mati. Ketika Tan Yun menenangkan amarahnya, dia menemukan bahwa Suan Yuan Changfeng melihat lengan kanannya yang kosong dan tampak muram. Saudara Tan, Saudara Wei tidak berguna sekarang, dan satu tangan hilang. Mata Suan Yuan Changfeng penuh dengan kesedihan. Bahkan jika lengan kanan musuh dipasang pada Saudara Wei, itu tidak akan membantu. Itu selalu tidak sebagus miliknya. Saudara Changfeng, tunggu sebentar. Aku berjanji untuk mengganti lengan kananmu dengan utuh. Kata Tan Yun. Jangan menggodaku, Saudara Tan. Aku tidak bisa menemukan lengan kananku. Bagaimana cara menyambungkannya? Suan Yuan Changfeng menghela nafas. Tan Yun tidak menjawab, tetapi berbisik, Ying Ying, keluarlah. Pada saat berikutnya, Tuoba Ying Ying dalam gaun putih terbang keluar dari pagoda abadi di telinga Tan Yun dan berdiri tegak dan anggun di depan Tan Yun. Wanita yang sangat cantik. Suan Yuan Changfeng menatap Tuoba Ying Ying dan bertanya, Saudara Tan, siapa kecantikan dingin ini? Namanya Tuoba Ying Ying. Dia sepupuku. Tan Yun berkata kepada Tuoba Ying Ying, beri Saudara Changfeng setetes cairan kehidupan. Ketika dia berada di daratan Huangfu. Itu tuannya. Setelah Tuoba Ying Ying memberi suara pada Tan Yun, dia masih terlihat dingin. Ketika tangan gioknya berbalik, setetes cairan kehidupan yang berisi kehidupan keluar dari udara tipis. Kakak Ying Ying, apakah ini? Suan Yuan Changfeng berkata dengan terkejut. Aku bukan adikmu. Jangan berteriak. Tuoba Ying Ying berkata dengan dingin. Dengan gelombang telapak giok, cairan kehidupan berubah menjadi kabut, menutupi lengan patah bahu kanan Suan Yuan Changfeng. Ketika Suan Yuan Changfeng bingung, adegan yang membuatnya gembira terjadi. Tan Xiandi, lihat, bagaimana ini mungkin? Lengan kananku tumbuh. Suan Yuan Changfeng berseru. Lengan kanannya yang hilang tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Ini luar biasa. Suan Yuan berlama-lama menatap mata yang indah dan berubah menjadi mulut kecil berbentuk O karena terkejut. Hanya 3 napas, lengan kanan Suan Yuan Changfeng pulih seperti sebelumnya. Suan Yuan Changfeng melambaikan tangan kanannya, melihat ke atas dan tersenyum, haha, haha, itu bagus, itu benar-benar hebat. Lengan kananku Suan Yuan Changfeng kembali. Setelah kegembiraan, Suan Yuan Changfeng bertanya kepada Tan Yun apa yang baru saja melahirkan kembali lengan kanannya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Kakak ketiga, kamu bicara dulu. Aku akan keluar untuk bersantai, kata Suan Yuan berlama-lama, yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Kemudian Suan Yuan berlama-lama melangkah keluar dari pintu. Tan Yun memberikan suara kepada Chu secara alami dan tidak terkendali di menara suci abadi ruang waktu terbaik. Suan Yuan berlama-lama dalam suasana hati yang buruk. Jangan tutup mulut, pergi menemaninya. Chu alami dan tidak terkendali, duduk bersila di menara, memutar matanya, bos, roh apa yang Anda katakan, saya tidak tahu. Apa yang saya lakukan dengannya? Tan Yun berbisik, aku mendengar dari pria di Tiange, kota Shizu bahwa kamu pergi ke gerbang kota luar untuk menemukan Xiao Kui jika kamu tidak ada hubungannya, bukan? Ya, Xiao Kui tidak tahu kemana dia pergi. Chu alami dan tidak terkendali berkata dengan lesu.
Tan Yun tersenyum dan berkata, Xiao Kui adalah putri tunggal Jenderal Xuanyuan dan Nona Xuanyuan kedua yang tinggal di rumah penguasa kota. Sekarang hidup dan mati Jenderal Xuanyuan tidak diketahui. Dia sangat sedih. Apakah kamu yakin tidak ingin menemaninya? Mendengar pidato itu, Chu, yang sudah menyempurnakan negeri dongeng tingkat 8, sangat bersemangat sehingga dia segera menghilang dari menara dan muncul di dalam ruangan. Tan Xiandi, bukankah ini pelayan kecilmu? Xuanyuan Changfeng berkata. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Chu Xiaoan Restrain berkata, ya, Jenderal. Adik dari bos Tan disebut Chu Xiaoan Restrain. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi. Setelah Cucik meninggalkan sepatah kata pun, dia menyapu keluar ruangan seperti angin kencang dan menyusul Xuanyuan berlama-lama dalam keadaan linglung di taman belakang. Xiao Kui, oh, tidak, halo, Nona kedua. Itu kamu, bocah bau. Xuanyuan berlama-lama mengerutkan kening. Ya, ini aku. Chu Xiaosa membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya kedua, saya sering mencari Anda di gerbang kota, tetapi saya belum menemukan Anda. Jadi, kamu adalah putri Jenderal Xuanyuan. Kemudian Chu Xiaoan Restrain berbicara dengan Xuanyuan berlama-lama dan menghibur Xuanyuan berlama-lama. Di dalam ruangan, Tuoba Yingying menghilang dari udara tipis dan memasuki pagoda abadi untuk melanjutkan latihan tertutupnya. Mata Xuanyuan Changfeng masih berada di tempat yang anggun di depan Tuoba Yingying, dan dia sangat linglung. Hei, Yingying telah pergi. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Batuk, Xuanyuan Changfeng tersenyum canggung dan berkata dengan ragu. Tidak, ada apa? Tan Yun mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Xuanyuan Changfeng maju ke depan, memeluk bahu Tan Yun dan berbisik, aku ingin menjadi saudara iparmu. Aku mencintai sepupumu pada pandangan pertama. Penampilan keindahan gunung es benar-benar. Berhenti. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Changfeng, kamu tidak bisa menyukai Yingying. Kamu harus melepaskan ide itu sesegera mungkin. Dia tidak cocok untukmu. Tan Xiandi, kamu tidak memperlakukanku sebagai saudara. Xuanyuan Changfeng pura-pura marah. Saudara Changfeng, bukan karena aku memperlakukanmu sebagai saudara. Tan Yun berkata dengan tulus, jika kamu jatuh cinta padanya, kamu akan menyakiti dirimu sendiri pada akhirnya. Mengapa? Xuanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, aku tampan. Bahkan jika hati sepupumu dingin, dia akan jatuh cinta padaku seiring waktu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak bisa memberitahumu bahwa Yingying tidak punya hati. Bagaimana kamu bisa menggerakkan seorang wanita tanpa hati? Bagaimana kamu bisa membuatnya jatuh cinta padamu? Setelah menghela nafas panjang, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Changfeng, aku untukmu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Xuanyuan Changfeng berkata, kamu tidak harus baik untukku. Bagaimanapun, aku akan mengejar sepupumu. Apapun yang Anda inginkan, saya ingatkan. Jangan menyesal pada akhirnya. Tan Yun berkata, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana meningkatkan pertahanan kota abadi Xuanyuan. Tan Yun tidak tahu pada saat itu bahwa beberapa tahun kemudian, Xuanyuan Changfeng disebut Santo Cinta dan juga Cinta Gila. Karena dia menjaga seorang wanita tanpa hati sampai akhir zaman, yang menggerakkan banyak orang. Tentu saja, ini hanya kata selanjutnya. Tan Xiandi, bagaimana kamu akan mengerahkan pertahanan? Xuanyuan Changfeng berkata, Anda sekarang adalah satu-satunya jenderal di kota abadi Xuanyuan. Saya akan mendengarkan perintah Anda. Setelah berpikir lama, Tan Yun berkata, saya ingin mengatur barisan besar 10.000 naga untuk melindungi kota. Susunan ini dapat menghentikan yang kuat di wilayah kekaisaran dan menyerang selama 10 tahun tanpa putus. Sekarang kamu segera memanggil 1,2 juta tentara abadi untuk menambang di ngarai, 10.000 pilar batu setebal 10 kaki dan tinggi ribuan kaki, dan kemudian mengirim mereka ke rumah tuan kota. Sekarang, aku akan merekrut pasukan di luar kota. Kita dibagi menjadi dua cara. Kita harus cepat. Jika tidak, saat ini, begitu jenderal yang mengkhianati kota abadi Xuanyuan memimpin pasukan, dia dapat dengan mudah menghancurkan Xuanyuan. Kota abadi. Mendengar pidato itu, ketika Xuanyuan Changfeng hendak pergi,
Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Saudara Chang Feng, mengapa mata Tuan Kota berwarna safir? Apakah dia lahir, atau dia berlatih operasi pupil?" Suanyuan Chang Feng berkata, "Dia lahir. Matanya berwarna seperti ini ketika dia lahir." Tan Yun Ruo berpikir, apakah orang tua penguasa kota melahirkannya di dunia abadi, atau apakah penguasa kota terbang dari pesawat fana? Mata Suanyuan Chang Feng menunjukkan sentuhan penyembahan dari lubuk hatinya. Saudara perempuan Tuan Kota membubung dari benua roh fana. "Kakak Tan Xiandi, kamu tidak tahu. Kakak perempuanku, penguasa kota, adalah Raja Daratan Changling pada masa itu. Kekuatannya tak terbendung." Tan Yun tampak penasaran, apakah pupil birunya kuat? Keringat. Suanyuan Chang Feng berkata, "Tan Xiandi, saudara perempuan Tuan Kota hanya memiliki warna mata yang berbeda dari yang lain. Di mana kekuatannya?" "Oh, begitu. Mengapa kamu tidak membantu dirimu sendiri?" Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Tan Xiandi, kamu begitu terobsesi dengan saudara perempuan Tuan Kotaku sehingga kamu tidak bisa tidak menyukainya." Suanyuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, "Jika itu normal, saudara perempuan Tuan Kota saya adalah kecantikan pertama di seluruh benua ketika dia berada di daratan Changling, tetapi dia tidak pernah jatuh cinta. Jika kamu ingin mengejarnya, itu sesulit surga. Bagaimana dengan ini?" Suanyuan Chang Feng berkata di telinga Tan Yun, "Anda membantu saya mengejar sepupu Anda, dan saya membantu Anda mengejar saudara perempuan Tuan Kota saya." "Uff." Tan Yun melambaikan tangannya tanpa suara, "Pergi dan bantu kamu. Imajinasimu terlalu kaya." Hahaha. Setelah Suanyuan Chang Feng tertawa dan pergi, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya Suanyuan Rou adalah reinkarnasi dari keluarga roh. Dia seharusnya melupakan ingatan masa lalunya. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak membuka murid biru dari keluarga roh. Sekarang saya membantunya membangun kota abadi Suanyuan. Apakah itu benar atau salah? Atau haruskah aku membunuhnya di masa depan?" Tan Yun tampak bermartabat karena dia memikirkan perang paling sengit yang pecah ketika dia menyatukan dunia surgawi Hongmeng. Lawan perang adalah keluarga roh. Ada 10.000 ras di 10.000 alam surga selain ras manusia. Di antara mereka, 36 protos adalah yang paling kuat. Di antara 36, ada protos raksasa banjir, protos raksasa liar, naga ajaib, naga emas, roh jahat, penyihir, panlong, dan sebagainya. Di antara 36 keluarga, Lingzu dan Tianzu adalah yang paling kuat, peringkat pertama secara paralel. Dalam perang, Tan Yun mengambil dewa keluarga surgawi dan bertarung dengan keluarga roh selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, dia mengalahkan keluarga roh, menyatukan dunia surgawi Hongmeng dan menjadi Maha Guru Hongmeng. Pada awalnya, Tan Yun dengan jelas ingat bahwa mereka yang selamat dari keluarga roh melarikan diri dari dunia surgawi Hongmeng dan mengintai. Namun, pikiran ilahi yang tidak lengkap dari kepala keluarga roh melarikan diri dari dunia ilahi Hongmeng dan menghilang ke api penyucian Xinghe. Sejauh ini, murid biru yang marah dari pemimpin klan Ling masih muncul di benak Tan Yun. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa dia membenci suaranya yang dingin, "Aku membencimu. Jika aku tidak mati, aku akan dilahirkan kembali, dan kemudian aku akan membunuhmu sendiri. Aku akan membunuhmu sendiri." Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ada lampu merah samar di pupil biru lembut Suanyuan. Hanya kepala klan roh yang memiliki murid ini. Jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah reinkarnasi dari pemimpin klan roh. Jika suatu hari dia membuka murid suci keluarga roh, itu cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Haruskah aku mencekiknya? Pada saat ini, Tan Yun ragu-ragu. Karena dia memikirkan Suanyuan Haokong. Dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Jika dia membunuh Suanyuan Rou, bukankah itu balas dendam atas kebaikan? Hanya, Tan Yun memejamkan mata dan berpikir, dunia surgawi Hongmeng hari ini telah diduduki oleh musuh. Sudah waktunya untuk mengakhiri rasa terima kasih dan kebencian dengan keluarga roh. Jika suatu hari Suanyuan Rou memulihkan ingatannya dan membuka kekuatan-kekuatan suci keluarga roh, maka aku akan berbicara dengannya. Jika aku bisa berdamai dengannya, aku akan bertarung jika tidak bisa. Bertekad, Tan Yun memasuki pagoda abadi dan memberitahu istrinya dan semua orang tentang hal itu.
Dia tidak boleh menyebutkan kung fu-nya kepada siapapun. Ini adalah reinkarnasi dari Hongmeng tertinggi. Mendengar pidato itu, mata indah Tuoba menunjukkan sedikit ketakutan. Tuan, jika Suan Yuan Rou adalah reinkarnasi dari kepala keluarga roh, begitu dia membuka ingatannya, itu akan menjadi bencana kita di masa depan. Tuan, kamu juga tahu bahwa ketika kamu berada di level yang sama dengannya, kamu bertarung dengannya selama 3 tahun sebelum kamu mengalahkannya. Tuan, Anda harus berpikir 2 kali. Mendengar pidato itu, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, saya telah mengambil keputusan. Saya tidak ingin membunuhnya untuk saat ini. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku akan melawannya sampai mati." Kemudian Tan Yun menarik diri dari pagoda abadi, terbang keluar dari rumah tuan kota, berubah menjadi sinar cahaya dan langsung pergi keluar kota. 1 jam kemudian, Suan Yuan Changfeng memanggil 2 jenderal abadi lainnya yang masih hidup, 8 wakil jenderal, 20 jenderal besar, 50.000 jenderal abadi dan 1,2 juta tentara abadi. Kemudian dia memimpin para prajurit ke ngarai dan menambang 10.000 pilar batu. 4 jam kemudian, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit dan mendarat di surga hidup dan mati. Segera, Tan Yun merilis pengetahuan abadi yang sebanding dengan tingkat ke-10 dari alam manusia kaisar, yang meliputi kota luar. Suara lang-lang terdengar oleh banyak orang. "Saya Tan Yun, bos Tiange, kota Sishu. Saya belum mati, sekarang saya kembali. Jika kamu menganggapku Tan sebagai teman, sekarang beritahu semua orang di luar kota untuk hidup dan mati Sendai. Tan memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan." Mendengar pidato itu, kota luar benar-benar mendidih. "Ya Tuhan, apakah Anda mendengar itu, Bos Tan? Dia belum mati. Dia kembali sekarang." "Ya, aku juga mendengarnya. Itu benar-benar suara Bos Tan. Hahaha, bagus. Ada pil peri kelas atas lain yang harus dibeli. Cepat ikuti instruksi Bos Tan dan beritahu seluruh kota luar untuk membiarkan semua orang abadi datang." Petik 2. Dalam setengah hari berikutnya, berita bahwa Tan Yun masih hidup menyebar di luar kota. Sebanyak 1 miliar orang abadi, seperti gelombang gelap, bergegas menuju Sendai hidup dan mati. Saat malam tiba, semua makhluk abadi di luar kota digantung di sekitar Sendai hidup dan mati, menghadap Tan Yun. "Bos Tan, kamu benar-benar tidak mati. Itu bagus. Apakah kamu akan menjual kami pil penalti terbaik?" "Ya, Bos Tan." "Bos Tan, kemana saja Anda selama lebih dari 10 tahun? Anda tidak tahu. Kami pikir Anda sudah mati pada awalnya, tetapi kami tidak kalah sedihnya." Ya, biaya kehilangan mental Bos Tan. Kamu harus memberikannya. Hei, beri aku pil penalti kelas atas." Petik 2. Kemudian, para dewa tertawa bahagia. Bagi mereka, itu adalah kabar baik bahwa Tan Yun hidup kembali, mengurangi kekhawatiran mereka tentang situasi Suan Yuan Xiancheng saat ini. Mereka tahu bahwa Jenderal Suan Yuan sudah mati dan Jenderal Sima dan Jenderal Suge membelot. 9 jenderal yang tersisa juga melarikan diri dengan 90 juta tentara abadi. Kota abadi Suan Yuan hari ini telah jatuh tajam dari masa kejayaannya dan hancur menjadi sepiring pasir yang berserakan. Sebelum Tan Yun tiba di luar kota, orang-orang abadi ini gelisah. Mereka sangat takut bahwa suatu hari musuh yang kuat akan menyerang kota dan menerobos parit. Semuanya diam. Tan Yun melihat sekeliling ke kerumunan, dan orang-orang abadi terdiam begitu suaranya jatuh. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang memiliki reputasi tertinggi di luar kota, itu adalah Tan Yun. Tan Yun memeluk tinjunya dan melihat sekeliling kerumunan yang padat. Dia tampak serius dan berkata, "Mulai hari ini, saya akan mengambil jabatan jenderal untuk sementara waktu. Seperti yang Anda tahu, kota abadi Suan Yuan dalam bahaya sekarang. Jenderal ke-9 meninggalkan kota abadi Suan Yuan dengan 90 juta tentara seperti anjing, menginjak-injak kepercayaan tuan kota pada mereka. Itu telah menginjak-injak kepercayaanmu pada mereka. Meskipun mereka pergi, kota abadi Suan Yuan saya akan tetap berdiri di dataran, tidak pernah runtuh dan selamanya." Mendengar pidato itu, mereka menatap Tan Yun dengan tak percaya. Mereka tidak berpikir bahwa bos asli Tan telah berubah dan menjadi satu-satunya jenderal di kota. Tan Yunlang berkata, "Juga,
Tan memberitahu semua orang bahwa Jenderal Xuanyuan, paman penguasa kota, tidak mati dan akan kembali di masa depan. Para abadi bersorak gembira ketika mereka mendengar pidato itu. Jelas, Xuanyuan Haokong memiliki prestise yang dalam di hati mereka. Tan Yun melambai kepada semua orang untuk diam, dan wajahnya berkata, "Hari ini saya datang untuk merekrut pasukan, membangun kembali tentara abadi, melindungi kota abadi Xuanyuan dan melindungi rumah kita. Mereka yang bersedia mengikuti saya, silakan pergi ke Sendai hidup dan mati." Pernyataan ini mengejutkan Tan Yun bahwa para abadi bergegas ke platform hidup dan mati. "Jadi daya tarikku sangat kuat," Tan Yun berkata sambil mendesah kagum. Lebih dari 50 juta orang telah berdiri di Sendai hidup dan mati. Dan orang-orang abadi di sekitar hidup dan mati Sendai masih berteriak untuk bergabung dengan tentara. "Terima kasih atas cintamu." Tan Yunlang berkata, persyaratan minimum untuk perekrutan ini bukanlah untuk menghukum negeri dongeng level 6, tetapi tidak lebih rendah dari negeri dongeng level 8. Orang-orang abadi tercengang ketika mereka mendengar pidato itu, dan segera membuat suara satu demi satu. "Bukankah kamu bergabung dengan tentara dengan menghukum level 6 di negeri ajaib sebelum kamu menjadi jenderal? Mengapa tidak sekarang? Jenderal, meskipun wilayah kita belum mencapai tingkat ke-8 negeri dongeng, kita tidak takut mati." "Ya, Jenderal, Anda setuju untuk mengizinkan kami bergabung dengan tentara. Kami ingin mempertahankan rumah kami bersama Anda." Petik 2. Melihat orang-orang abadi yang antusias, Tan Yun menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada mereka untuk diam dan berkata, "Ingat, jika levelnya terlalu rendah, kamu akan mati sia-sia jika kamu pergi ke medan perang. Jika kamu bisa tidak mencapai level, Anda hanya akan meningkatkan korban jika Anda pergi ke medan perang. Aku ingin membangun pasukan abadi yang tak terkalahkan untuk menyapu tanah yang ditinggalkan. Karena itu, jika kamu ingin bergabung dengan tentara, kamu harus berlatih keras. Sekarang hukum mereka yang berada di bawah negeri dongeng tingkat 8. Tinggalkan negeri dongeng hidup dan mati dengan cepat." Belum lama ini, hanya ada lebih dari 1,8 juta orang yang tersisa di Sendai hidup dan mati. Dengan kata lain, hanya ada orang-orang ini di seluruh kota terluar. Alam berada di atas tingkat ke-7 negeri dongeng, dan alam tertinggi hanya tingkat ke-11 negeri dongeng, tetapi ada beberapa. Tan Yunteng bangkit di udara. Pengetahuannya yang abadi menyelimuti lebih dari 1,8 juta orang tentang hidup dan mati Sendai. Dia melihat ke dunia semua orang dan berkata dengan keras. Mereka yang menghukum level 8 di negeri dongeng bisa mendapatkan 4 pil penalti kelas atas secara gratis. Mereka yang menghukum negeri dongeng tingkat ke-9 bisa mendapatkan 3 pil negeri dongeng kelas atas gratis. Mereka yang level 10 bisa mendapatkan 2, dan mereka yang level 11 bisa mendapatkan 1. Lebih dari 1,8 juta orang bersemangat ketika komentar ini keluar. Dan lebih dari 1 miliar orang abadi, melihat lebih dari 1,8 juta orang, menafsirkan apa yang iri di mata mereka. "Jenderal Sang, apakah Anda masih memiliki tiange di 4 kota seni Anda? Jika demikian, apakah Anda masih menjual pil penalti terbaik?" "Ya, Jenderal." Para abadi bertanya satu demi satu. Tan Yun menatap kerumunan dan berkata, "Kota tiange dari Sishu akan dibuka, tetapi tidak ada lagi pil yang akan dijual." Ketika semua orang kecewa, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang bersemangat. Tan Yun melemparkan tanah dan berkata dengan suara, "Mulai sekarang, saya akan membiarkan penjaga toko Chu mengambil alih kota tiange dari Sishu lagi. Selama salah satu dari kalian dipromosikan ke tingkat ke-7 dari negeri dongeng hukuman, kamu dapat pergi ke kota tiange dari Sishu dan mendapatkannya secara gratis. Setelah dipromosikan ke tingkat ke-8, kamu dapat memasuki kamp militer. Pil ini cukup untuk mereka yang dipromosikan ke tingkat ke-7 negeri dongeng dalam lebih dari 30 tahun. Aku akan memurnikannya untukmu ketika kita mengalahkan musuh di masa depan." Mendengar pidato itu, salah satu abadi berteriak di bagian atas suaranya, "Terima kasih, Jenderal." Segera, semua orang berteriak serempak, dengan suara nyaring, "Terima kasih, Jenderal." Kemudian, dengan rasa terima kasih dari orang-orang abadi, Tan Yun memimpin 1,8 juta tentara abadi untuk terbang menuju barak dalam kota.
Setelah kembali ke barak, Tan Yun memberi mereka pil peri terbaik untuk membiarkan tentara abadi berlatih dalam isolasi. Keesokan harinya, Chu Xiaowan Restrain kembali ke Tiange kota Shizu setelah menerima perintah Tan Yun. Untuk kejutan Tan Yun, Xuan Yuan berlama-lama dan Chu Xiaowan Restrain mampu berbicara. Mereka pergi ke kota Tiange dari Shizu untuk membantu. Xiao Yu dan Ah Xiang, yang sebelumnya berlatih di Menara Suci Tan Yun Xian, juga datang ke Tiange kota Shizu. Sebelum Chu Xiaowan Restrain pergi, Tan Yun meminta Chu Xiaowan Restrain dan penduduk kota untuk membantu menambang 32 jenis mineral sebelumnya. Dia ingin memperbaiki senjata sihir ruang dan waktu yang sangat besar dan mencoba membiarkan lebih banyak tentara abadi memasuki kultivasi. Karena sebelumnya, senjata ajaib waktu dan ruang yang disediakan oleh Guild Pemurnian Senjata untuk prajurit abadi hanyalah senjata abadi terbaik, yang tidak dapat meningkatkan kekuatan prajurit abadi dalam jangka pendek. 3 hari kemudian, Xuan Yuan Changfeng kembali ke rumah tuan kota dengan 10.000 pilar batu dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Xiandi, saya dengar Anda hanya merekrut lebih dari 1,8 juta tentara abadi. Xuan Yuan Changfeng mengerutkan kening dan berkata, dengan veteran, kami hanya memiliki 3 juta tentara. Bagaimana kami bisa bersaing dengan kota yang ditinggalkan? Selain itu, ada makhluk abadi yang unggul. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum tipis, prajuritnya halus, tetapi tidak ada lagi. Beri saya 3 juta tentara elit, dan saya dapat menghancurkan musuh sebesar 30 miliar. Haha, nada suara Tan Xiandi tidak kecil. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, Tan Xiandi, di mana sepupumu? Kamu membiarkannya keluar, aku ingin berbicara dengannya. Kalau tidak, biarkan aku menemukannya di menara perimu. Setelah mendengarkan, Tan Yun menggelengkan kepalanya, Ying-ying ditutup. Aku tidak bisa diganggu olehmu. Yah, aku akan memperbaiki basis arai. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Setelah itu, Tan Yun memasuki pavilion VIP di Xuan Yuan Changfeng yang tertekan. Ketika Tan Yun datang ke lantai 3, dia mempersembahkan pagoda abadi. Kemudian dia mengambil cincin abadi dengan 10.000 pilar batu dan memasuki lantai 66 dari pagoda abadi. Kemudian, Tan Yun duduk bersila, berlatih dalam isolasi, memanipulasi 11 pedang surgawi Hongmeng, dan mulai menggambar pola susunan pada pilar batu satu persatu. Setelah 3 bulan gesekan internal di menara, Tan Yun berhasil menyempurnakan basis arai Wangen. Setiap dasar susunan setinggi 10 kaki dan ribuan kaki diukir dengan sisik besar, seperti aslinya dan sangat indah. Sudah waktunya untuk mengatur 10.000 parit naga. Tan Yun menguraikan lengkungan menawan di sudut mulutnya. Ketika Tan Yun meninggalkan pavilion VIP dan muncul di kediaman Master Kota, Xuan Yuan Changfeng, yang sedang menunggu di luar pintu, berkata dengan aneh, Saudara Tan, biarkan aku melihat pangkalan arai yang kamu perbaiki. Kemudian, Xuan Yuan Changfeng memanipulasi pengetahuan abadi dan menyusup ke dalam cincin abadi dengan 10.000 basis arai. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tan Xiandi, Anda diukir dengan skala di setiap basis arai, tetapi skala di setiap basis arai tidak persis sama. Apa pola arai yang Anda ukir? Timbangan spesies apa? Tan Yun berkata sambil tersenyum, pola sisik naga. Oh, Xuan Yuan Changfeng menjawab, menatap Tan Yun dengan memohon, Tan Xiandi, aku benar-benar tidak melihat Ying-ying, keindahan gunung es selama sehari. Maukah kamu membiarkan aku melihatnya? Tan Yun menghela nafas dan berkata dengan tulus, dia benar-benar tidak cocok untukmu. Halo, Tan Yun, apakah Anda memperlakukan saya sebagai saudara? Xuan Yuan Changfeng berkata dengan wajah lurus, saya ingin memperkenalkan saudara perempuan master kota saya yang cantik dan tak tertandingi kepada Anda. Menurut Anda seberapa menarikkah saya bagi Anda? Dan kamu, tidak ingin aku melihat adikmu? Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berbisik, Ying-ying, bicaralah dengan Changfeng. Saat berikutnya, disertai dengan aroma keperawanan, Tuoba Ying-ying dalam rok putih keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Matanya yang indah dengan dingin menatap Xuan Yuan Changfeng dan berkata, ikut denganku. Kemudian, Tuoba Ying-ying membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju taman belakang. Suara Tan Yun terngiang di benaknya, Ying-ying, aku tidak mencampur adukkan hal-hal dengannya. Jangan.
Bawahan tahu. Setelah suara Tuoba Yingying, dia dan Suanyuan Changfeng datang ke taman belakang yang dihantui oleh keabadian. Nona Yingying, saya. Begitu Suanyuan Changfeng berbicara, dia diinterupsi oleh Tuoba Yingying. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk menikahi seorang pria suatu hari nanti, dan sekarang saya tidak akan melakukannya di masa depan. Yingying, bisakah kamu mendengarkanku dulu? Suanyuan Changfeng menatap Tuoba Yingying dengan kelembutan di matanya. Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, ketika saya berada di alam fana, saya tidak tertarik pada wanita manapun di benua Changling. Setelah terbang ke negeri dongeng 9 surga Hongmeng, saya juga bertemu banyak wanita yang menyukai saya. Jantungku berdetak kencang sejak pertama kali melihatmu. Pikiranku penuh dengan penampilanmu. Aku tidak berharap kamu langsung menyukaiku. Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan untuk melindungimu. Aku Suanyuan Changfeng bersedia melindungimu seumur hidupku. Mendengar pidato itu, mata dingin Yingying Tuoba berangsur-angsur mereda. Dia memandang pria muda yang luar biasa di depannya dan berbisik, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Aku tidak ingin kamu membuang waktu untukku. Dalam hal ini, jangan katakan itu lagi di masa depan. Aku tidak akan menyukaimu. Selamat tinggal. Tuoba Yingying berbalik dan pergi selangkah demi selangkah. Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying. Tuoba Yingying mengambil langkah. Sebelum menoleh ke belakang, suara alam yang dingin terdengar, tidak pernah. Sebelum dan sesudah Tuoba Yingying mendatangi Tan Yun berkata, Changfeng adalah orang yang baik, tetapi kamu benar-benar tidak bisa saling mencintai. Meskipun aku tahu kamu tidak punya hati, kamu punya emosi. Sulit untuk jatuh cinta dengan seseorang. Tapi aku masih takut suatu hari nanti kamu akan jatuh cinta padanya. Jika kamu benar-benar jatuh cinta padanya, itu akan menjadi kemalanganmu. Keluarga surgawi Anda adalah kekasih alam semesta. Jika Anda jatuh cinta padanya, Anda akan menderita selamanya. Apakah Anda mengerti? Setelah mendengar pidato itu, Tuoba Yingying menganggukkan kepalanya, jarang tersenyum, dan berkata, dalam hati saya, Tuan adalah pria paling menarik di dunia. Saya telah bersama Tuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya belum pernah jatuh cinta. Cinta dengan tuannya, bagaimana saya bisa jatuh cinta pada Changfeng? Tan Yun berkata, sulit untuk mengatakan tentang perasaan. Singkatnya, Anda bukan hanya bawahan saya, tetapi juga saudara perempuan saya di hati saya. Saya tidak ingin Anda malang. Yingying mengerti. Tuoba Yingying berbisik, lalu menghilang begitu saja, memasuki pagoda abadi di telinga Tan Yun, dan kemudian menutup pintu untuk kultivasi. Tan Xiandi. Suanyuan Changfeng jatuh di depan Tan Yun dengan semangat tinggi. Saya telah memutuskan bahwa saya hanya mencintai Yingying dalam hidup ini. Tan Yun melihat penampilan tulus Suanyuan Changfeng, tidak mengatakan apa-apa, tetapi berharap Suanyuan Changfeng akan mundur dari perasaan Yingying. Tan Yun tersenyum dan berkata, perasaan bukanlah angan-angan. Baiklah, ayo pergi dan bantu aku mengatur susunan dasar. Pada bulan berikutnya, dengan bantuan Suanyuan Changfeng, Tan Yun mendistribusikan 10.000 basis arai di bumi di sekitar kota abadi Suanyuan. Kemudian, dengan Suanyuan Changfeng, Tan Yun kembali ke rumah tuan kota dan langsung menuju puncak Gunung Suci Suanyuan. Setelah tiba di puncak Gunung Suci Suanyuan, Tan Yun mempersembahkan loh batu setinggi 10.000 kaki dan berdiri di puncak gunung. Segera, di mata penasaran Suanyuan Changfeng, Tan Yun menggambar ratusan ribu pola susunan di monumen raksasa Wanzang dengan pedangnya. Saudara Changfeng, selanjutnya, saya akan membiarkan Anda menyaksikan pemandangan spektakuler yang belum Anda lihat sejauh ini. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Potong, aku Suanyuan Changfeng. Pemandangan spektakuler apa yang belum pernah kamu lihat? Suanyuan Changfeng berkata tidak setuju. Tetapi ketika adegan berikutnya muncul di hadapannya, dia terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. 10.000 naga terbang dan mengendarai angin dan ombak untuk mengatur langit dan bumi. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun berbisik. Tiba-tiba, suara nyanyian naga bergema di seluruh dunia berasal dari loh batu. Dari puncak Gunung Suci Suanyuan, suara nyanyian naga seperti gelombang tak terlihat,
yang berasal dari segala arah ke barat, menyelimuti kota abadi Xuanyuan yang luas. Baik 3 juta tentara di tentara dan 1 miliar orang abadi di luar kota berpikir bahwa naga datang dan bergegas keluar dari barak dan pavilion, menatap ke langit. Nyanyian naga itu sangat keras dan jelas. Kenapa kamu tidak melihat naga itu? Ya, di mana naga itu? Ketika semua orang bingung, pangkalan arai yang terkubur di sekitar kota abadi Xuanyuan berubah saat ini. Di setiap dasar susunan dengan ketebalan 10 kaki dan tinggi ribuan kaki, potongan pola sisik naga mekar dengan tirai cahaya kemasan. Kemudian, di setiap basis arai, ada nyanyian naga yang kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Aduh. Pada saat ini, 10.000 naga mengaum. Saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut dan bersemangat, mereka melihat pemandangan paling indah dan mengejutkan yang pernah mereka lihat. Tetapi semua orang melihat bahwa bayangan virtual naga emas, yang panjangnya puluhan ribu kaki, membubung di atas kota abadi Xuanyuan. 10.000 naga berlayar. 10.000 naga menari dan terbang. Wow, di puncak gunung suci Xuanyuan, Xuanyuan Changfeng melihat pemandangan yang mengejutkan di langit dan berseru, "Saudara Tan, ini benar-benar spektakuler. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah ini parit 10.000 naga? Ini sangat indah dan mengejutkan." Pada saat yang sama, di luar alun-alun kota, di luar tiangnya kota Sishu, Cu alami dan tidak terkendali dan Xuanyuan berlama-lama berdiri berdampingan seperti gadis emas, menatap pemandangan yang mengguncang jiwa di langit. Alami dan tidak terkendali, seseorang harus mengatur parit. Xuanyuan berlama-lama berbisik dengan gembira. 10.000 naga mengaum, bangga dengan langit. Lindungi aku, orang-orang kota abadi Xuanyuan. Mendengar pidato itu, Cu memandang Xuanyuan berlama-lama, yang menatap ke langit, dan berbisik. Naga senja itu indah. Kurang dari 1 dari 10.000 rohku. Setelah mendengarkan ini, wajah Xuanyuan yang berlama-lama berubah menjadi sedikit merah, memandang Cu secara alami dan tidak terkendali, dan berkata dengan marah, "Maaf." Tidak lama kemudian, bayangan kosong 10.000 naga emas menghilang di atas kota abadi Xuanyuan. Dalam getaran kehampaan, di puncak gunung suci Xuanyuan, Tan Yun memandang Xuanyuan Changfeng yang telah melambat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Buka metode melindungi kota. Aku akan memberitahumu sekarang. Setelah kamu mengingatnya, kamu akan memberitahu mereka kapan Tuan Kota dan Jenderal Xuanyuan kembali. Ingat, jangan beritahu orang luar, bahkan pengurus rumah tangga di rumah Tuan Kota dan Jenderal manapun di tentara. Kamu tidak bisa menyakiti orang lain dan menjaga orang lain. Jika ada kesalahan, begitu metode melindungi susunan kota dibuka dan menyebar ke telinga musuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Mendengar pidato itu, Xuanyuan Changfeng berkata, "Jangan khawatir, Saudara Tan, saya tahu." Setelah mengangguk, Tan Yun menunjuk ke 10.000 tablet batu zhang yang berdiri di puncak gunung suci Xuanyuan dan berkata, "Tablet ini adalah mata arai dari 10.000 susunan perlindungan kota naga, dan 10.000 pola susunan di tengah mata arai adalah untuk membuka larangan. Larangan aktifkan ini memiliki fungsi salin. Buat saja token, lalu salin larangan aktifkan ke token. Jika Anda ingin meninggalkan arai, Anda hanya perlu mengaktifkan token, dan pintu arai setinggi 10.000 kaki akan muncul di layar arai yang luas, dan Anda dapat pergi." Setelah mendengarkan, Xuanyuan Changfeng berkata dengan penuh semangat, "Aku mengerti." "Yah," kata Tan Yun, "aku akan pergi ke alun-alun kota luar untuk melihat berapa banyak dari 32 jenis biji yang memurnikan senjata ajaib ruang dan waktu telah ditambang." "Oke, Tan Xiandi, kamu pergi." Xuanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, "Aku akan membuat token dan membantumu membuatnya." "1 tidak cukup," Tan Yun berkata, "aku tidak membutuhkannya. Kamu bisa membuat 7. 7. Xuanyuan Changfeng tercengang. "Apakah kamu tidak menginginkannya? Untuk apa kamu menginginkannya?" "Saya punya 7 istri," kata Tan Yun. "Apa? 7 adik laki-laki dan perempuan?" Xuanyuan Changfeng memutar matanya. "Aku akan pergi. Kamu playboy. Bagaimana dengan adik-adik? Tolong perkenalkan mereka kepada saudaramu." Xuanyuan Changfeng berkata dengan aneh. Tan Yun berkata, "Mereka masih tutup.
Terakhir kali saya berjanji pada Jenderal Xuanyuan bahwa saya akan memperkenalkan mereka kepadanya. Iya, ketika Jenderal Xuanyuan kembali kali ini, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Kemudian, Tan Yun, berpakaian ungu, berubah menjadi sinar ungu dan meledak ke lautan awan dari puncak Gunung Suci Xuanyuan. Keesokan paginya, Tan Yun memasuki Tiange kota Sisu, menemukan Cu alami dan tidak terkendali, dan bertanya tentang penambangan 32 jenis biji. Setelah ditanyai, tidak banyak tambang biji, tetapi Tan Yun sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa orang-orang di kota lain bersedia menambang biji tanpa kompensasi. Tan Yun selalu yakin bahwa orang baik-baik untuk diri mereka sendiri, dan menyakiti orang lain selalu berbahaya bagi diri mereka sendiri. Alami dan tidak terkendali, berikan perintahku. Gerbang kota bagian dalam dibuka. Warga dapat memasuki kota bagian dalam untuk menambang biji. Semakin banyak mereka menambang, semakin baik. Setelah mengobrol dengan Xuanyuan untuk waktu yang lama, Tan Yun memasuki lantai 6 dan mengorbankan pagoda abadi untuk kultivasi. Dalam sekejap mata, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 6.000 tahun di menara. Dalam 1 tahun terakhir, 10,5 bulan, Tan Yun melangkah dari level 10 ke level 11. Selama periode ini, Tan Yun masih berusia 100 tahun. Dia memadamkan daging dengan cairan surgawi Hongmeng, membuat 5 elemen tubuh pengganggu memasuki tahap puncak ke-12, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek barang suci abadi teratas dengan tangan kosong. Dan kekuatan jiwa abadinya sebanding dengan kekuatan alam manusia Kaisar tingkat 11. Tantang kekuatan Anda melampaui level Anda dan langsung menuju level ke-12 wilayah Kaisar. Jika keluar, saya khawatir sulit bagi siapapun untuk mempercayainya. Karena kekuatan tantangan lintas batas ini, dapat dikatakan telah berdiri di puncak dunia. Apakah ada orang dengan kemampuan tantangan lompatan katak yang sama dengan Tan Yun? Ya, tentu saja. Kalau tidak, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu, dia tidak akan jatuh. Hanya saja orang-orang seperti Tan Yun yang melampaui level dan menantang kemampuan untuk melawan langit tidak akan melebihi 100 orang jika mereka melihat batas-batas surga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan senyum puas, Tan Yun meninggalkan pagoda abadi dan muncul di lobi di lantai pertama Tiange, kota Sisu. Melihat Cu yang alami dan tidak terkendali, dia bertanya, bagaimana penambangan bijinya? Cu Xiaowan Restrain berkata sambil tersenyum, Bos, dalam 2 tahun terakhir, orang-orang abadi hampir menempatkan 32 jenis mineral di kota abadi Xuanyuan, dan mereka akan membuka siang hari. Hei, kamu tidak tahu bahwa 32 jenis biji yang ditambang hari ini dapat ditumpuk menjadi gunung setinggi 1 juta kaki. Tan Yun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, sangat bagus. Jadi saya bisa memperbaiki beberapa senjata ajaib ruang dan waktu yang besar. Kemudian Cu Xiaosa memberi Tan Yun 100 cincin abadi yang diisi dengan 32 jenis mineral. Setelah Tan Yun menerimanya, dia mengerutkan kening dan berkata, sudahkah Anda mendengar dari Jenderal Xuanyuan? Tuan kota sedang mencari jenderal dan belum kembali. Cu alami dan tidak terkendali terlihat khawatir dan berkata, Jenderal Xuanyuan, pria yang beruntung memiliki penampilannya sendiri dan akan baik-baik saja. Sayang. Tan Yun menghela nafas dan bertanya, bagaimana? Apakah berlama-lama mengejar? Cu alami dan tidak terkendali menggaruk kepalanya dan berkata, hampir hilang. Linger berkata, sekarang saya dalam masa ujian. Jika saya lulus ujian, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi teman Tao saya, hehehehe. Yah, kata Tan Yun, ayolah. Jika kamu mendapatkan hati orang, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Terima kasih atas dorongan bos. Cu Xiaowan Restrain berkata sambil tersenyum. Segera, Cu Xiaowan Restrain menemukan bahwa wajah Tan Yun berangsur-angsur dingin dan bertanya, bos, ada apa denganmu? Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, alami dan tidak terkendali, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Saya harap Anda dapat menjawab saya dengan serius. Bos, katamu. Cu Cik membuang senyumnya. Tan Yun bertanya, jika suatu hari Anda dan Xuanyuan berlama-lama menikah, dan keluarga Xuanyuan dan saya menjadi musuh yang berbeda, bagaimana Anda akan memilih? Jangan berbohong, katakan yang sebenarnya. Mendengar pidato itu,
Chu yang alami dan tidak terkendali mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, jika saya harus memilih antara istri saya dan bos saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tapi aku akan berjaga-jaga dan tidak pernah mengkhianati bos. Jika adik laki-lakiku hanya punya satu pilihan, dia akan menggunakan hidupnya untuk melindungi berlama-lama, dan dia juga akan menggunakan hidupnya untuk berterima kasih atas kematianmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun memandang Chu dengan alami dan tidak terkendali dan tiba-tiba merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Chu Xiaosa telah bersama Tan Yun selama bertahun-tahun. Meskipun dia mengaku sebagai adik laki-laki, di dalam hati Tan Yun, dia adalah saudara. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jika suatu hari Suan Yuanrou membangunkan ingatannya dan mengetahui identitasnya, dia akan berbalik melawan satu sama lain. Pada saat itu, dia dan Chu alami dan tak terkendali akan menghadapi pilihan yang paling sulit dan menyakitkan. Tan Yun merasa sedikit sedih, aku tahu hari ini akan selalu datang. Aku hanya berharap untuk datang nanti. Saat ini, Tan Yun tidak egois meminta Chu untuk menjadi alami dan tidak terkendali dan berhenti mengejar Suan Yuan berlama-lama. Karena dalam hati Tan Yun, semua orang adil dan berhak mencari kebahagiaan. Bos, ada apa denganmu? Chu menatap Tan Yun dengan cemas. Tan Yun tersenyum dan menepuk bahu Chu yang alami dan tidak terkendali. Aku hanya menggodamu, tapi aku sangat puas dengan jawabanmu. Setidaknya kamu menjawab dengan sangat jujur. Tidak seperti salah satu muridku. Mengacu pada Lingxia Tianzun, satu-satunya murid di masa lalu, mata Tan Yun menunjukkan warna gelap yang tak terkendali. Dia pernah berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan pernah mengkhianatimu dalam hidupku. Dia pernah berkata bahwa setiap saat, murid akan berdiri di sisi Anda dan membayar Anda untuk pendidikan dan kultivasi Anda. Namun, dia mengkhianati dirinya sendiri tanpa ampun. Sering memikirkan hal ini, hati Tan Yun akan terasa sakit. Karena Lingxia Tianzun, lahir di dunia surgawi Hongmeng, bukan hanya murid Tan Yun, tetapi juga seorang yatim piatu, yang dibesarkan oleh Tan Yun. Bos, apakah kamu menangis? Chu Xiaoan Restrain bertanya dengan hati-hati saat melihat mata Tan Yun sedikit memerah. Omong kosong apa? Bagaimana aku bisa menangis? Tan Yun tersenyum. Ketika dia berbalik dan pergi, Chu secara alami dan tidak terkendali bertanya, Bos, apa yang terjadi dengan mantan muridmu? Murid, apakah saya mengatakan itu? Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat yang membuat Chu alami dan tidak terkendali merasa bingung, dia datang ke lantai 6 dan memasuki menara suci abadi terbaik. Dia mulai memadatkan tungku penempaan bintang saat berkultivasi, membakar 32 jenis biji, dan memperbaiki 11 senjata ajaib ruang dan waktu pada saat yang sama. Di lobi di lantai pertama, Chu alami dan tidak terkendali mengerutkan hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, Bos, aneh hari ini. Ketika saya menyebutkan murid saya barusan, saya terlihat sedih dan marah. Ya Tuhan, Bos tidak akan benar-benar berbalik melawan keluarga Suan Yuan suatu hari nanti. Tidak, bagaimana bisa? Jenderal Suan Yuan sangat baik kepada bosnya. Bos tidak pernah menjadi orang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Pada saat ini, Suan Yuan berlama-lama mengerutkan kening dan turun dari lantai 2. Anak bau, apa yang kamu gumamkan sendirian? Chu Xiaoan Restrain berkata sambil tersenyum, tidak. 2 bulan setelah waktu eksternal, 600 tahun telah berlalu di menara. Halo. Tan Yun, duduk bersila, menarik napas lega dan berkata, selesai. Saat ini, di tanah di depan Tan Yun, ada 10 ruang saku dan perahu peri. Setiap aula dibagi menjadi 9 lantai. Kelas tinggi sama dengan pagoda abadi ruang waktu terbaik Tan Yun. Itu juga merupakan peninggalan abadi terbaik. Karena pagoda abadi Tan Yun 66 lantai hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk berlatih di setiap lantai. 10 kuil abadi ruang dan waktu terbaik dibagikan oleh banyak orang di setiap lantai. Oleh karena itu, setiap hari di luar, setiap lantai di dalam adalah 5 tahun. Namun demikian, itu jauh lebih baik daripada senjata ajaib ruang waktu dari alat abadi terbaik yang dikembangkan oleh para prajurit sebelumnya. Tan Yun berharap untuk mengatakan, 10 pagoda abadi ruang waktu terbaik dapat menampung 50.000 orang di setiap lantai,
1 adalah 450.000, dan 10 dapat menampung 4,5 juta. Sekarang ada lebih dari 3 juta tentara di kota abadi Xuanyuan, dan hanya 7 yang cukup untuk menampung mereka. Aku akan menyimpan 3 sisanya dan memberikan 7 sisanya kepada para jenderal sehingga mereka dapat mengatur prajurit abadi untuk berlatih. Kemudian, segera setelah Tan Yun membaca, 10 kuil abadi ruang waktu berkualitas tinggi dan perahu suci abadi berkualitas tinggi terbang ke cincin surga dan bumi. Xuanyuan Rou telah meninggalkan kota Xuanyuan Xian selama hampir 2 tahun 2 bulan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus kembali. Tan Yun berpikir dalam hati, walaupun murid biru keluarga rohnya tidak memiliki kekuatan serangan, dia bisa melihat menembus kabut apapun di dunia. Ketika dia memasuki ngarai yang hilang, dia tidak bisa kehilangan dirinya sendiri dan tidak bisa keluar. Tiba-tiba, suara bersemangat Chu yang tak terkendali mengganggu pikiran Tan Yun. Bos, ini berita bagus. Tuan kota menemukan Jenderal Xuanyuan. Sekarang Jenderal Xuanyuan telah kembali utuh. Apa? Bagus. Tan Yun bergegas menjauh dari pagoda abadi dan mengubah pagoda menjadi bayangan sisa setelah mengumpulkannya di telinga kanannya. Ketika dia dengan cepat muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat Zhang Yizong menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Aku sudah melihat jenderal itu. Zhang Yizong memeluk Tan Yun dan tersenyum. Kamu sudah tua, panggil saja aku dengan namaku. Tidak perlu terlalu belak-belakan, kata Tan Yun. Itu tidak bagus. Tidak ada aturan yang tidak bisa membuat lingkaran. Zhang Yizong memeluk tinjunya dan berkata, Tuan, setelah kembali ke rumah penguasa kota, dia ingin datang kepadamu secara langsung, tetapi dia dan nona muda kedua belum bertemu selama bertahun-tahun, jadi dia akan menemanimu. Wanita muda kedua pertama. Mendengar pidato itu, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, Oke, ayo pergi. Kemudian, setelah Zhang Yizong dan Tan Yun melangkah keluar dari tiangnya kota Sishu, mereka menemukan bahwa wajah para dewa di kota alun-alun dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang mereka bicarakan adalah bahwa orang-orang yang beruntung dari Jenderal Xuanyuan memiliki surga mereka sendiri, dan pasti ada kata-kata seperti kebahagiaan setelahnya jika mereka tidak mati. Ketika para dewa melihat Tan Yun, mereka semua membungkuk hormat. Pada saat yang sama, para abadi merasa bahwa Tan Yun sangat berbeda dari semua jenderal sebelumnya. Mereka merasa bahwa Tan Yun sangat mudah didekati dan tidak bertele-tele. Setelah Tan Yun bertemu dengan para abadi, dia melihat ke samping ke arah Zhang Yizong dan berkata, ambillah perahu abadi terbaikku. Apa? Perahu abadi? Anda tahu, 12 jenderal sebelumnya tidak memiliki perahu suci abadi terbaik. Yah, itu baru saja disempurnakan dengan sukses, kata Tan Yun. Cincin peri menyala dan perahu suci peri menjadi berukuran 100 kaki dari jalan. Kemudian Tan Yun dan Zhang Yizong naik ke perahu suci peri dan berlayar menuju pusat kota seperti kilat. Di jalan, Zhang Yizong menyebutnya menyenangkan karena dia merasakan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya 2,5 jam kemudian, Tan Yun mengendarai perahu suci abadi dan jatuh di lereng gunung suci Xuanyuan. Kemudian, singkirkan perahu abadi, dan Tan Yun dan Zhang Yizong memasuki rumah tuan kota. Begitu dia memasuki rumah tuan kota, seorang gadis pelayan menyambutnya dan berkata dengan hormat, Jenderal Tan, pengurus rumah tangga, Tuan Besar ada di aula diskusi. Tuan Besar berkata bahwa jika Jenderal Tan Sang datang, dia akan langsung pergi ke ruang diskusi. Pada saat yang sama, aula dewan. Xuanyuan Haokong memandang Xuanyuan berlama-lama dan berkata sambil tersenyum, bertahanlah, bayi perempuan ayah, ayah ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Ayah, ada apa? Xuanyuan berlama-lama berkata dengan gembira. Ayah, bagaimana denganmu dan Yuner? Xuanyuan Haokong berkata. Xuanyuan berlama-lama tertegun dan kemudian berkata, Ayah, apa yang kamu katakan adalah Tan Yun. Ya, Xuanyuan Haokong memuji Tan Yun, Yuner berbakat dan memiliki pencapaian besar dalam 4 seni dan, senjata, jimat dan susunan. Tanpa menunggu kata-kata kosong Xuanyuan Hao, Xuanyuan berlama-lama dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, putriku tidak menyukainya dan tidak ingin menikah dengannya. Gadis bodoh, kamu bisa mengolah perasaanmu perlahan. Xuanyuan Haokong tersenyum. Tidak, sama sekali tidak.
Suanyuan berlama-lama melangkah maju dan meraih lengan kanan Suanyuan Haokong dan berkata dengan genit, "Ayah, putriku tidak menyukainya. Jangan sia-siakan hatimu." Kata-kata dan di sini, mata Suanyuan berlama-lama menunjukkan jejak kelembutan, "Putriku punya kekasih." Ah, Suanyuan Hao mengerutkan kening, "Siapa? Jangan beritahu ayah dulu." Suanyuan berlama-lama berkata dengan nakal, "Putriku masih mengujinya. Ketika dia lulus ujian, putriku akan memberitahu ayah lagi." "Tidak," Suanyuan Haokong berkata dengan tegas, "kamu adalah putriku. Hanya kamu yang pantas mendapatkanmu di kota abadi Suanyuan." "Ayah." Suanyuan berlama-lama cemberut, "Kenapa kamu begitu vulgar? Jika kamu benar-benar baik pada putrimu, kamu harus menghormatinya." Ketika Suanyuan Haokong ingin mengatakan hal lain, Tan Yun dan Zhang Yizong melangkah ke ruang konferensi. Generasi yang lebih muda, selamat atas kembalinya sang jenderal dengan selamat. Tan Yun Chao Suanyuan Haokong memeluk tinju. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun, tersenyum ramah, dan kemudian berkata kepada Zhang Yizong, pembantu rumah tangga, "Pergi, silakan datang." "Ya, budak tua." Sesaat kemudian, Suanyuan Rou, yang merupakan sebuah negara dan kota, melangkah ke aula konferensi langkah demi langkah. Dia menatap Tan Yun. Di mata safirnya, dia mengungkapkan warna kejutan di hatinya. "Jenderal Tan, saya mendengar dari saudara ketiga saya bahwa susunan perlindungan kota yang Anda atur disebut Barisan Perlindungan Kota Wanlong, yang dapat bertahan melawan serangan yang kuat di wilayah kekaisaran selama 10 tahun tanpa putus." "Ya, Tuan Kota," Tan Yun berkata dengan jujur, "tepatnya, itu adalah orang kuat yang dapat mempertahankan wilayah kekaisaran dan menyerang selama 10 tahun tanpa putus." "Apa, susunan pertahanan ini sangat kuat?" Tubuh Suanyuan yang lembut dan menawan tiba-tiba bergetar dan berseru. "Saya peringkat ke-6 dari wilayah kekaisaran. Bukankah itu berarti aku butuh waktu lebih lama untuk menembus parit?" Suanyuan Rou berpikir sendiri di sini. Dia menatap Tan Yun, dan matanya menunjukkan persetujuan dan keterkejutan yang dalam. "Jenderal Tan, saya adalah Master Arai Sein Reng Sein. Saya tidak dapat mengatur arai pertahanan yang begitu kuat sama sekali. Karena Anda dapat mengaturnya, tingkat apa yang telah dicapai oleh keterampilan arai Anda? Bukankah dia seharusnya menjadi Master Arai Abadi peringkat suci?" Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Bawahan saya telah meningkatkan keterampilan arai mereka di tahun-tahun isolasi, tetapi mereka masih Master Arai Abadi yang suci." Suanyuan Rou tidak bertanya lagi. Dia menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun dengan ekspresi suram di matanya. Dia berkata dengan senyum pahit di hatinya, "Saya pikir saya adalah gadis surga yang bangga, tetapi saya memiliki tingkat keterampilan arai yang sama dengannya, tetapi saya tidak dapat mengatur 10.000 naga untuk melindungi kota." Suanyuan Haokong melihat tatapan lembut Suanyuan di matanya dan berkata sambil tersenyum, "Ruer, menurut pendapat paman kamu adalah iblis, sedangkan Yuner adalah iblis di dalam iblis. Kamu tidak tahu, ketika kamu pertama kali datang ke rumah Tuan Kota, dia melihat susunan yang kamu atur di rumah Tuan Kota." Mendengar pidato itu, Suanyuan Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata yang indah itu. "Dan apa yang kamu lihat? Itu benar," Tan Yun berkata dengan jujur, "Feng Shui itu harmonis, dengan kekuatan dari 5 elemen yang tidak bergerak sebagai dasar susunan dan angin serta guntur yang tersembunyi di dalam kehampaan sebagai perisai. Tuan, Anda harus mengatur susunan 5 elemen angin dan guntur membunuh." Setelah mendengarkan, mata Suanyuan Rou berubah ketika dia melihat Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun bisa melihat dirinya sendiri dalam sekejap. Dia bangga dengan 5 elemen arai pembunuh angin dan guntur. Suanyuan Rou telah meningkat sejak dia menjadi biksu di daratan Changling. Baik itu seni larik, seni senjata, atau kekuatan tantangan lompatan katak, dia adalah yang pertama di antara teman-temannya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa tidak ada pria yang bisa memasuki matanya, tetapi dia tidak berpikir bahwa sekarang ada pria luar biasa yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. "Haha," Suanyuan Haokong tertawa, "Yuner. Mata rower saya berubah ketika dia melihat Anda, tapi dia belum pernah melihat orang dengan kekaguman. Rower, kamu tahu sekarang bahwa ada orang di luar orang dan ada hari-hari di luar dunia." Mendengar pidato itu, Suanyuan memberi Suanyuan Hao tatapan putih lembut,
Paman, kamu mengolok-olok orang lain dan membalikkan tangan dan sikumu. Melihat Xuan Yuan Rou yang secara tak terduga menunjukkan penampilan rumah putri kecilnya, Xuan Yuan Haokong terkejut dan berkata kepada Tan Yun, "Bocah bau, ku beritahu." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Saya beruntung." Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tan Yun. Tapi melihat Xuan Yuan Haokong bangkit, dia membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri. "Yuner, pujian utama bagi lelaki tua itu untuk keluar dari bahaya dan kembali hidup-hidup kali ini adalah kamu. Terimalah lelaki tua itu. Jangan lakukan ini." Tan Yun melangkah maju dan membantu Xuan Yuan Haokong berdiri. Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata dengan kekaguman, "Ketika saya jatuh dan tersesat di ngarai, saya benar-benar sekarat. Tapi saya tidak bisa mengatakannya di depan Sima Yongzheng dan mereka. Saya tidak mati dan membiarkan Chang Feng menemukan seseorang untuk menyelamatkan saya. Oleh karena itu, saya jatuh melawan angin dan mencoba mengirim pesan bahwa saya tidak mati ke Chang Feng. Tapi Chang Feng tidak mengamati detail ini sama sekali. Kruer memberitahuku bahwa kamu berinisiatif untuk menonton gambar memori, dan mengamatinya dengan cermat dan menemukan detail ini. Jika kamu tidak melihat niat orang tua itu, kamu tidak akan pergi ke ngarai yang hilang untuk menyelamatkanku. Dapat dikatakan bahwa kamu benar-benar memahami Lao Jiu dan merupakan dermawan penyelamat nyawa Lao Jiu." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu tua." Kemudian, Tan Yun bertanya dengan santai, "Los Kenyan, yang dikenal sebagai tersesat, bagaimana Anda dan penguasa kota keluar?" Xuan Yuan Haokong sepertinya memikirkan sesuatu dan berubah menjadi tampilan yang luar biasa. Dia berseru, "Yuner, kamu tidak tahu. Saya tidak bisa membedakan tenggara dari barat laut ketika saya memasuki ngarai yang hilang. Saya merasa bahwa saya tidak bisa keluar dari ngarai tidak peduli bagaimana saya pergi. Tapi mata Ruer, bahkan setelah memasuki kabut, dapat menembus segalanya dan dengan mudah meninggalkan ngarai yang hilang bersamaku." Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak terdiam, tetapi sebenarnya dia terkejut. Apakah ada tanda bahwa murid dewa keluarga rohnya terbuka? Tan Yun diam-diam memeluk dan berkata, "Penguasa kota itu kuat dan bawahannya mengaguminya." Xuan Yuan Rou memandang Tan Yun dan tersenyum, "Saya mengagumi Anda. Terima kasih atas susunan perlindungan kota yang diatur untuk kota Xuan Yuan Xian. Jika Anda bisa, dapatkah Anda mengajari saya seni susunan ini di masa depan?" "Ya," kata Tan Yun. "Ya," Xuan Yuan mengangguk pelan. Jelas, dia memiliki perasaan yang baik untuk Tan Yun. Namun, saat berikutnya, bantuan Xuan Yuan Rou untuk Tan Yun menghilang. Namun, Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Oh, omong-omong, Yuner, di mana ketujuh istrimu? Bukankah kamu bilang ingin memperkenalkanku?" "7 istri." Alis lembut Xuan Yuan mengambil, berpikir bahwa dia benar-benar hati bunga. Tan Yun tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Yuan Rou. Dia memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan membiarkan mereka keluar." Segera, Tan Yun memberikan suara kepada Shen Subing, Namong Yukin, Tang Membalu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi dan Taixianer untuk membiarkan ketujuh wanita itu keluar. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, ketujuh wanita itu keluar dari ruang konferensi. Xuan Yuan lembut, Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan berlama-lama menunjukkan warna yang menakjubkan di mata mereka. 7 wanita cantik. Xuan Yuan berlama-lama berkata dengan luar biasa, "Tan Yun, istrimu benar-benar cantik. Saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecantikan saudara perempuan tuan kota saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa 7 istri Anda tidak kalah dengan saudara perempuan tuan kota saya." Xuan Yuan Rou juga cukup terkejut saat ini. Sebagai seorang wanita, ia juga merasa bahwa ketujuh istri Tan Yun itu sangat cantik. Tan Yun Chao Xuan Yuan berlama-lama memeluk dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu, Nona berlama-lama." Setelah itu, Tan Yun memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Saya memiliki beberapa orang untuk diperkenalkan kepada Anda." Pada saat ini, Xuan Yuan Chang Feng berjalan ke aula konferensi sambil tersenyum. "Tan Xiandi, apa yang Anda rekomendasikan?" Xuan Yuan Chang Feng memandang 7 putri Shen Subing, dan suaranya tiba-tiba datang. Kemudian dia berseru, "Wow!
Tan Xiandi, bukankah mereka semua saudaraku? Tan Yun berkata sambil tersenyum, iya. Saudara Tan, kamu benar-benar diberkati. Suanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, kecantikan 7 adik laki-laki dan perempuan sama sekali bukan milik saudara perempuan tuan kota saya. Kenapa kau selalu membicarakanku? Suanyuan Rou menatap Suanyuan Changfeng. Apakah kamu gatal? Sehat, Suanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, kamu masih yang paling cantik di hatiku. Itu hampir sama. Suanyuan tersenyum lembut, dan 2 lesung pipit muncul di wajahnya yang menakjubkan. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Xian dan Yingying, keluar juga. Berdengung. Di ruang konferensi, ketika ruang itu seperti riak air, Suanyuan Changfeng tercengang bahwa seorang wanita yang menakjubkan keluar dari udara tipis. Tan Xiandi, kan? Suanyuan Changfeng bertanya. Tan Yun memperkenalkan satu persatu, namanya Shen Suzhen. Dia adalah saudara perempuan istri saya Subing. Namanya Murong Sishi. Dia adalah tuan dari istriku Xiao dan Ruoxi. Dia adalah Namong Ruxue, saudara perempuan istri saya Yukin dan saudara ipar saya. Dan Lagu Huixin adalah bawahanku. Ini Feng Qingcheng. Ketika Tan Yun memperkenalkan Feng Qingcheng, matanya menunjukkan sedikit kelembutan dan berkata, ini sahabatku. Dan dia adalah Xian. Tan Yun berkata sambil tersenyum, dia adalah adik iparku. Dan namanya Fang Ziqing. Dia adikku seperti Yingying. Setelah perkenalan Tan Yun, Suanyuan Rou dan yang lainnya secara alami tidak akan memikirkan Fang Ziqing pada Kaisar Jiu Tianxian pendahulu yang jatuh. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama keluarga yang sama dan nama yang sama di dunia. Yang mengejutkan Suanyuan Rou dan yang lainnya, para wanita di sekitar Tan Yun memiliki penampilan seperti ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh. Halo, Yingying. Suanyuan Changfeng akhirnya menatap Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, menurutku kamu yang paling cantik di dunia. Tuoba Yingying masih terlihat dingin. Dia bahkan tidak melihat Suanyuan Changfeng. Bahkan jika hatimu terbuat dari batu, aku akan menggerakkanmu. Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying dan berpikir sendiri. Ketika Tan Yun meminta Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui untuk meninggalkan pagoda abadi dan memperkenalkan Suanyuan Haokong ke Suanyuan. Suamiku, jika tidak ada yang terjadi, kami akan tutup mulut. Dan Taixianer menatap Tan Yun Dao dengan penuh kasih sayang. Oke, terus tutup pintunya. Aku di sini untuk urusan luar. Tutup saja pintunya dengan tenang. Tan Yun berbisik, memeluk pinggang dan Taixianer. Kemudian mereka pergi ke pagoda abadi untuk berlatih dalam isolasi. Hei, saudara ketiga, apakah kamu tidak menyukai Yingying? Suanyuan berlama-lama memandang Suanyuan Changfeng dan bertanya, saya pikir Anda tidak menyukai wanita. Kakak keduaku yang baik, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku tidak suka wanita? Suanyuan Changfeng mengangkat bahu diam-diam dan berkata, iya, saya suka Yingying. Suanyuan Hao membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, jarang Changfeng menyukai seseorang. Yuner, kamu harus membantu Changfeng mencocokkan. Saya tidak berpikir Yingying sangat menyukai Changfeng. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Suanyuan Changfeng berkata, Paman, jangan khawatir tentang keponakanmu. Keponakanmu akan menangkap Yingying. Kemudian, setelah Tan Yun dan Suanyuan Rou mengobrol sejenak, Suanyuan Rou memandang Tan Yun dan tampak serius. Tan Yun mendengarkan angin. Bawahanku ada di sini. Tan Yun membungkuk. Tuan kota menjadikanmu jenderal kota, bertarung berdampingan dengan Jenderal Suanyuan dan Tuan kota, dan menjaga kota abadi kita bersama. Kata Suanyuan Rou. Ya, bawahanku. Tan Yun dengan hormat menerima pesanannya. Suanyuan dengan lembut menatap Tan Yun dan Suanyuan Haokong, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit perhatian. Tidak lama kemudian, Sima Yongzheng, Suge Xiong, pemilik kota yang ditinggalkan dan makhluk abadi yang unggul akan tahu bahwa 9 jenderal kota kita melarikan diri dari kota abadi Suanyuan dengan 90 juta tentara abadi. Pada saat itu, mereka akan datang untuk mengepung kota abadi Suanyuan. Apa tindakan balasanmu? Mendengar pidato itu, Suanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, katakan padaku sudut pandangmu. Tan Yun berkata sambil berpikir,
Kita bisa tinggal di kota abadi Xuanyuan untuk menghadapi semua perubahan dengan invarian. Gigi Xuanyuan Roube terbuka dengan lembut, musuh kuat dan aku lemah. Tan Yun benar, jadi kita tidak bisa menutup kota dan meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Paman, Tan Yun, aku akan menutup pintu. Kamu bicara dulu. Xuanyuan berkata dengan lembut, membalikkan tubuhnya yang halus dan berjalan di luar aula. Tuan kota, tolong tinggal. Xuanyuan Rou tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Ini adalah untuk Anda. Cincin Tan Yun Xian menyala, dan seberkas cahaya terbang keluar dari cincin itu dan berubah menjadi istana 9 lantai yang indah di depan Xuanyuan Rou. Perangkat suci peri terbaik. Mata indah Xuanyuan Rower menunjukkan kegembiraan keluarga putri kecilnya.